Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tujuan penting agama kita itu adalah mendidik kita berperilaku, karena perilaku kita itu yang menentukan kebaikan dan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Salah satu hadis Nabi terkait dengan perilaku ini adalah perilaku tentang lisan, ucapan, perkataan yang nanti bisa saja dikonversi dalam bentuk tulisan, ya, yang bisa melalui media sosial dan lainnya. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis pendek, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, salamatul insan fi hifzil lisan. Salamatul insan, keselamatan manusia, fi, terletak pada hifzil lisan, kemampuannya memelihara lisan. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kecelakaan manusia terletak pada ketidakmampuannya menjaga lisan. Celaka dunia, celaka akhirat. Kalau celaka akhirat dan keselamatan akhirat, kalau menjaga lisan itu ada hadisnya juga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga. Kata Rasulullah, "May yadmanna lima baina liyih wa ma baina rijlaih adman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya. Dua jenggot itu maksudnya antara jenggot dengan kumis, mulut, lisan. Dan menjaga apa yang di antara dua kakinya, kemaluan. Maka aku jamin dia masuk surga. Jadi apa ibu-ibu, kalau bisa kita menjamin mulut je kemaluan, lisan dan kemaluan, Rasul menjamin kita masuk surga. Nah, gitu. Sebaliknya, kalau tidak bisa menjaga lisan dan kemaluan, kemana perginya? Ke neraka. Jadi banyak nanti orang terjerumus ke neraka karena keburukan lisan dan kemaluannya. Itu. Nah, kita konsentrasi pada kesempatan ini tentang lisan. Jadi lisan itu bisa menjadi jalan keselamatan kita dunia dan akhirat, bisa menjadi jalan kecelakaan. Ya. Kalau kecelakaan tadi banyak orang masuk neraka gara-gara lisannya. Di dunia begitu juga, banyak orang celaka gara-gara lisannya. Ini sebulan ini kita heboh nih, gara-gara lisan para pemimpin kita kan itu.
Ada yang gara-gara lisannya tersinggung suku bangsa tertentu. Terjadilah protes di mana-mana kan gitu. Gara-gara lisan yang tidak difikir matang-matang dulu diucapkan kan gitu. Walaupun tujuan awalnya mungkin tidak jelek, tetapi ketika lisan yang tidak teratur itu sudah keluar dari mulut kita, ucapan itu dia bukan milik kita lagi. Dia seperti bola, mau ditendang orang kemana silakan orang lain itu. Jadi ucapan itu menjadi milik kita sebelum terlompat dari mulut. Setelah terlompat dari mulut itu milik orang. Orang bisa menggorengnya, ya, bisa memanggangnya gitu ya, bisa menendangnya kemana-mana. Kemudian tidak lama datang pula seorang, tersinggung pula orang di pulau lain gara-gara ucapannya. Banyak itu contoh orang keluar masuk penjara gara-gara lisan. Orang turun naik karirnya gara-gara lisan. Orang hancur karirnya gara-gara lisan. Hancur persahabatan gara-gara lisan. Rusak rumah tangga gara-gara lisan. Tercoreng nama baik gara-gara lisan. Karena itu salah satu tugas kita menjaga lisan. Dengan cara apa? Patuhi, pedomani aturan-aturan agama kita tentang menggunakan lisan, tentang memproduksi ucapan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan aturan-aturan itu, konsep-konsep tentang pembicaraan yang baik. Ya. Saya akan kemukakan beberapa konsep yang ada dalam Al-Quran, apa maknanya, apa maksudnya, secara ringkas kita terangkan. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran disuruh kita memproduksi ucapan yang terkategori qaulan sadida. Qaulan sadida. Dalam surat An-Nisa itu ada konsep qaulan sadida. Falyaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida. Apa itu qaulan sadida? Intinya qaulan sadida itulah perkataan yang benar, yang substansial, yang faktual, yang tidak direkayasa, tidak dimanipulasi, tidak ada unsur kebohongan. Nah, itu qaulan sadida. Jadi qaulan sadida ini ada dua caranya supaya kita bisa mengungkapkan qaulan sadida itu. Pertama, kita Bapak Ibu mengucapkan sesuatu biasanya berasal dari orang lain. Ya, ada informasi kita sampaikan. Nanti bisa juga kita produksi sendiri. Tapi kebanyakan apa yang kita ucapkan itu berasal dari orang lain. Kita menyampaikan, sampai menyampaikan. Caranya supaya kita mencapai perkataan yang benar, substansial itu, saring dulu informasi. Jadi informasi yang masuk disaring dulu, jangan langsung disampaikan. Karena ucapan, informasi, bacaan yang kita terima itu bisa benar, bisa salah. Bisa pula setengah benar, setengah salah.
Jadi kalau kita ingin menghasilkan ucapan perkataan yang benar secara substansial, qaulan sadida tadi, disaring, diverifikasi dulu. Ini kan zamannya zaman medsos ya. Ya, tidak ada waktu kita tanpa medsos, terutama yang muda-muda ya. Bangun tidur bukannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, tapi maha HP, baca WA dulu kan itu. Zaman medsos, tiap sebentar kita melihat orang dengan HP-nya, baca WA, baca Facebook, baca Twitter, baca Instagram. Itu informasi masuk ke otak, dan itulah yang akan kita ucapkan itu. Jadi kita berbicara pasti berdasarkan informasi yang kita terima. Kalau ingin informasi yang benar, saring dulu yang kita terima. Verifikasi, tabayun. Tabayun. Kalau ada informasi itu cari ke pangkalnya. Karena biasanya semakin panjang rangkaian penyampai informasi itu sampai kepada kita, semakin besar kemungkinan bias penyimpangan-penyimpangan. Karena yang pertama menerima informasi, dicernanya, masuk opininya, baru sampai ke kita. Baru sampai yang kedua. Orang kedua yang sudah fakta dan opini tadi, dicernanya pula masuk opini kedua. Jadi sampai ke orang ketiga. Jadi orang ketiga menerima fakta tambah opini tambah opini. Orang keempat fakta tambah opini tambah opini tambah opini. Yang sampai ke kita itu bukan fakta, tapi adalah pandangan orang tentang fakta. Itu bahayanya. Makanya kata Nabi, terima informasi, saring dan verifikasi. Kalau tidak, langsung kita sampaikan, kita termasuk pendusta. Kata Nabi, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan apa saja yang dia terima. Ya, Pak. Kita sampaikan apa saja yang kita terima, tanpa saring, tanpa verifikasi, tanpa tabayun, kita pendusta. Kenapa begitu? Datang WA, di-share dek kawan, tanpa melihat ternyata di situ ada dusta, kan? Ada yang tidak benar. Kita share pula, berarti kita sudah termasuk pendusta. Ada masuk WA, isinya panas isinya fitnah orang, gitu ya. Kita share pula, kita termasuk tukang fitnah. Jadi yang pertama dilakukan itu verifikasi. Kalau yakin kita itu benar, boleh silahkan sampaikan kalau bermanfaat. Tapi kalau jelas itu bukan fakta, itu adalah dusta, itu adalah fitnah, jangan ikut. Kalau kita ragu antara fakta dengan dusta, apa yang kita lakukan? Diam, jangan dibagikan. Toh tidak ada kewajiban kita membagikan WA yang di-share orang. Walaupun kadang-kadang di ujung WA itu segera bagikan, jangan sampai manfaat ini tinggal di tempat Anda aja, sebarkan kepada orang lain. Padahal kadang-kadang isinya dusta. Dipanas-panasinya kita untuk menyampaikan, karena dia berkepentingan pula untuk disampaikan kepada orang lain, gitu. Jadi akhirnya masyarakat diombang-ambing oleh dusta-dusta, diombang-ambing oleh informasi yang tidak benar. Itu bahayanya. Jadi untuk memproduksi qaulan sadida, langkah pertama saring, verifikasi, tabayun, cerna dulu informasi, baru nanti kalau perlu, kalau bermanfaat ucapkan. Yang kedua, langkah keduanya adalah pilih kata-kata yang tepat dan baku
untuk menyampaikan peristiwa itu atau fakta yang kita terima itu. Kamu perlu sampaikan apa adanya. Kalau katanya ini, iya sampaikan kata itu, jangan tukar katanya. Nanti kata yang tukar berbeda pula maknanya, atau bertambah maknanya, atau berkurang maknanya. Jadi Nabi itu Bapak Ibu, kata Aisyah, kalau dia bicara itu tidak tergesa-gesa, difikirkan matang, dipilih kata yang tepat, yang bernas, padat, bermakna, sehingga kalau dihitung, ada orang yang menghitung kata-kata Nabi yang disampaikannya bisa dihitung. Kata Aisyah ini, kata Aisyah dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya Nabi apabila membicarakan suatu hal dan ada orang yang mau menghitung kata-kata yang keluar dari mulutnya, niscaya orang itu dapat menghitungnya. Jadi kalimatnya singkat, padat, tepat, benar. Nah, itu kata-kata Nabi. Itu makanya Bapak Ibu, makanya hadis Nabi itu mudah dihafal karena padat, isinya mantap, mudah dicerna. Makanya ada sahabat yang hafal ratusan ribu hadis. Ya. Ada kalau di level Bukhari, Muslim tuh bisa ratusan ribu hadis dia hafal. Ya. Ada puluhan ribu hadis atau ribuan hadis dari para sahabat. Aisyah, yang paling banyak itu kan Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu cuma bersama Nabi 6 bulan. Tapi dia karena dia dari daerah lain, tidak punya apa-apa di Madinah, dia tinggal di masjid. Nah, kesehariannya di masjid. Jadi ketemu terus dengan Nabi. Makanya walaupun 6 bulan, dia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, kenapa dia mudah menghafalnya? Karena itu tadi, Nabi bicaranya padat, singkat, tepat, bermakna. Ini kadang-kadang kita menyerocos, maknanya tidak ada, gitu kan? Nah, makanya hati-hati itu. Dan ini bahagian dari keimanan. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, hari kemudian, berkatalah yang benar saja atau bermanfaat saja, kalau tidak diam. Nah, gitu. Itu yang pertama. Jadi yang qaulan sadida itu informasi, perkataan yang benar, yang faktual, yang tidak ada kebohongan. Makanya tadi pilih-pilih Bapak Ibu kata-kata itu. Kalau kita mau menyampaikan pendapat kita tentang informasi itu, pisahkan. Jangan digabung, nanti kabur faktanya. Jadi faktanya ini, kata-kata yang saya dengar ini, menurut saya maknanya seperti ini. Jadi terpisah antara kata-kata fakta dengan opini. Nah, tapi kalau langsung kita bikin kalimat baru sesuai dengan opini kita, faktanya sudah kabur, sudah tertimbun oleh opini. Nah, kebanyakan kita yang kita terima itu opini-opini, bukan fakta-fakta tadi. Nah, jadi biasakan itu. Biasakan sampaikan faktanya dulu, baru komentar kita, opini kita. Nah, gitu. Jangan langsung digabung. Itu yang pertama, Bapak Ibu, qaulan sadida. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 32 ada lagi konsep yang disebut qaulan ma'rufah.
qaulan ma'rufa. Kata-kata yang ma'ruf. Wa qulna qaulan ma'rufa. Itu kalimatnya dalam Al-Ahzab 32 itu. Apa makna ma'ruf? Ma'ruf itu yang bermanfaat. Makanya uruf, adat uruf itu sesuatu yang dipahami masyarakat, dibiasakannya karena itu dipandang baik, makanya diulang-ulang menjadi adat. Nah, itu makanya uruf dikatakan juga adat. Jadi qaulan ma'rufa, qaulan perkataan yang mengandung manfaat. Pertama, kata itu pasti benar dulu. Yang kedua, kalaupun benar, belum tentu disampaikan bermanfaat. Nah, bisa saja dia benar, tapi mendatangkan mudarat. Ya, dia benar, tapi mendatangkan mudarat. Ada orang berkejar-kejaran, berbunuh-bunuhan. Ya. Lalu dia seorang lari bersembunyi. Yang datang ini tanya kepada kita, mana? Kalau kita sebut di belakang, langsunglah dibunuhnya. Itu perkataan yang benar, tapi tidak bermanfaat. Itu. Jadi dilihat dulu perkataan yang benar belum tentu bermanfaat kalau kita sampaikan. Rasanya diam saja. Ada cucu kita tampil di hadapan kita, anak kita tampil di hadapan kita. Ya, bisa nyanyi atau puisi atau apa kek, tampil di hadapan kita. Secara kualitasnya jelek nih. Tapi dia tanya, "Nek, gimana, Nek?" Apa bilang jelek? Hilanglah semangatnya. Iya kan? Hilanglah semangatnya. Ya, hilang kepercayaan dirinya. Di situ kita perlu memikirkan apakah perkataan ini bermanfaat atau tidak. Kalau perkataan itu bohong, kemungkinan besar itu pastilah mudarat. Kecuali tadi berbohong, kita tahu orang yang mau dibunuh ini, tapi kita katakan tidak tahu. Nah, itu bohong yang untuk kebaikan. Tapi umumnya kalau kebohongan itu pasti menimbulkan kemudaratan. Tapi kejujuran perkataan yang benar juga belum tentu bermanfaat kalau situasinya tidak tepat. Nah, gitu. Ada orang curhat ke kita. Kita tahu masalah dia itu karena dia sendiri. Nah, dia curhat ke kita, lalu kita marah-marah. Dia lagi curhat. Tunggu aja dulu, didengar aja dulu baik-baik. Baru nanti perlahan-lahan sampaikan fakta itu. Masalah kamu itu karena diri kamu sendiri, tapi bukan waktu itu. Mungkin butuh waktu. Nah, di sini qaulan ma'rufa, perkataan yang bermanfaat. Perlu ditimbang-timbang situasinya. Nah, tidak melulu kebenaran itu mesti disampaikan segera, butuh waktu. Nah, tapi kadang-kadang situasinya yang esensial, yang fundamental, kadang-kadang perlu kita sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Nah, kulil haqqa walau kana murra, kan gitu ya. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Situasi kadang-kadang menuntut begitu, ayah silahkan kita tanggung dampaknya demi menegakkan kebenaran. Jadi ini perlu pertimbangan-pertimbangan situasi, keadaan, respon yang diminta oleh lingkungan kita, sehingga perkataan kita itu betul-betul bermanfaat. Qaulan ma'rufa. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya muliakan, pedoman yang diberikan Al-Quran adalah dalam surat Al-Isra ayat 28. Ayat 28 itu mengatakan, "Faqul lahum qaulan maysura."
Jadi qaulam maisura, perkataan yang menyenangkan hati, perkataan yang tepat sesuai dengan harapan lingkungan kita. Maisura, yang menyenangkan hati, yang tidak menyinggung. Ya. Ini perlu kita memahami hal-hal sensitif di dalam kehidupan kita, baik keluarga, ya, bermasyarakat, bernegara. Makanya ada istilah SARA, ya, SARA. Apa itu SARA? Suku, agama, ras, antar golongan, kan gitu ya. Nah, suku, ada hal-hal sensitif terkait dengan suku, nah, kan itu. Sensitif di suku itu jangan diungkit-ungkit, jangan disinggung-singgung, kan gitu ya. Nah, agama begitu juga, jangan disinggung-singgung agama orang. Walaupun kita memiliki pandangan tentang keyakinan agama lain, tapi itu untuk internal diri kita atau internal yang sepaham dengan kita. Menjadi tidak baik, tidak menyenangkan, bukan qaulam maisura kalau disampaikan di wilayah publik yang beragam orangnya. Tidak tepat. Nggak tepat itu. Pidato kita dapat di televisi yang didengar semua masyarakat, lalu kita katakan keyakinan agama ini salah, ini salah, ini salah. Ah, itu tidak tepat itu. Gaduh nanti itu. Bukan situ tempatnya. Itu wilayah internal. Kalau wilayah yang sudah beragam, kita harus memahami sensitif-sensitif seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, sesat apapun agama lain menurut kita, itu tidak bisa disampaikan di wilayah publik yang ada mereka di situ. Tidak bisa, tersinggung. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Makanya di Barat itu disampaikanlah pandangannya tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu umpamanya doyan wanita, doyan perang, disimbolkan dengan pedang dan wanita bersamanya. Itu memang kebebasan ekspresi, tapi ada hal-hal sensitif yang tidak bisa dilanggar di situ. Itu kan pemahaman dia. Pemahaman kita tidak seperti itu kan? Nah, Nabi menikah itu ada motivasi sosialnya, ada motivasi agama, bukan motivasi seksual. Kalau seksual, kenapa enggak sejak dari awal aja dia menikah banyak? Kenapa usia 53 baru dia poligami? Kan gitu. Kenapa sekian tahun, 28 tahun Nabi itu setia dengan janda yang lebih tua dari dia 15 tahun? Kalau seandainya dia itu doyan wanita, kenapa enggak waktu itu saja dia poligami, kan gitu? Kan ada alasan-alasannya. Tapi tidak bisa disampaikan. Mereka menyampaikan itu, wilayah sensitif itu secara vulgar, bermasalah jadinya. Bermasalah itu. Nah, ini makanya tidak boleh. Kata-kata kita itu harus menyenangkan orang, menjaga perasaan-perasaan orang. Nah, itu qaulam maisura. Berikutnya, Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, ada qaulam baligha. Nah, ini An-Nisa 63. Qaulam baligha. Baligh itu baligha sampai. Ya. Sampai informasi itu dengan baik. Baligh. Makanya penyampai dakwah itu namanya muballigh, orang yang menyampaikan. Orang yang sudah dewasa disebut baligh, sampai umur. Sudah sampai umurnya dewasa, baligh. Jadi sampai. Qaulam baligha, kata-kata yang disusun sehingga pesan itu sampai.
Nah, di sini perlu pemilihan kata. Makanya Nabi tadi hati-hati menyusun kata supaya makna ajaran pesan yang ingin disampaikannya itu sampai kepada mad'unya, kepada orang yang didakwahinya. Nah, jadi di sini perlu keahlian menyusun kata, memilih kata, diksi namanya, pilihan kata. Perlu pemahaman tentang situasi orang-orang lawan kita bicara. Bagaimana tingkat pemahamannya, kadar pengetahuannya, ya kan? Itu perlu. Makanya dalam riwayat, walaupun riwayat ini ada yang hadis ini dianggap lemah, tapi maknanya benar, yaitu khatibun nasa biqadri uqulihim, kata Nabi. Berkatalah dengan manusia sesuai kadar, biqadri uqulihim, kadar akal mereka. Nah, gitu. Kalau kita bicara dengan anak SD, tentu dengan pemahaman akal anak SD, jangan pula tinggi-tinggi bahasanya, kan gitu. Agak lucu-lucu lah dikit, kalau enggak bosan dia, gitu. Kalau bicara dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur tua, jangan dipakai bahasa milenial. Nanti nggak sampai. Bahasa milenial itu berkembang di kalangan anak muda. Kalau yang tua-tua seperti kita ini, anak milenial mengatakan mereka milenial, kita kolonial gitu. Jadi bahasa kolonial, ya bahasa yang tua-tua, bahasa sezaman kita, kan gitu ya. Yang anak-anak muda banyak bahasa-bahasa slangnya, bahasa hariannya yang kita nggak paham gitu. Nah, jadi bahasa slang, bahasa pemahaman, bahasa-bahasa gaul itu disampaikan ke yang tua-tua, takut nggak nyambung, gitu kan? Nah, makanya di sini perlu penyusunan kata-kata, kalimat, cara, metode yang disesuaikan dengan lawan bicara kita. Nah, kalau lawan bicara itu beragam, maka pilihlah kata-kata yang semua orang bisa paham. Bahasa baku. Nah, ini yang dikatakan qaulan baligha. Makanya Nabi itu dilihatnya ada, kalau ada sahabat yang berilmu bertanya tentang keimanan, dia terangkanlah konsep keimanan itu dengan baik. Tapi kalau yang datang itu orang Badui, orang kampung yang tidak paham, ada orang kampung bertanya, orang Badui itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah Allah itu di atas, di langit?" "Iya," kata Nabi. Karena tidak mungkin Nabi menerangkan yang lebih dari itu. Sesuai dengan kadar pemahamannya, udah di atas sudah. Nah, jadi sesuaikan. Itu namanya qaulan baligha. Perkataan yang sampai makna itu sesuai dengan kondisi orang lawan kita bicara. Berikutnya, Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, ada qaulan layyina. Jadi qaulan layyina, perkataan lemah lembut. Jadi perkataan lemah lembut itu perkataan yang tidak menyombongkan diri. Faqula lahu qaulan layyina, katakanlah oleh kamu berdua kepadanya perkataan yang lemah lembut. Ini salah satunya kisah tentang Musa dan Harun. Musa dan Harun mendakwahi Fir'aun. Fir'aun itu penguasa yang sombong, angkuh. Ya, kalau kita dakwahi dengan cara
keras, angkuh pula, susah. Jadi dengan lemah lembut dulu. Apalagi Musa itu kan punya utang jasa kepada Fir'aun, iya kan? Dihanyutkan, yang menyelamatkan kan istri Fir'aun, iya kan? Istri Fir'aun mengusulkan pula kepada Fir'aun, bagaimana kalau ini kita jadikan anak angkat saja. Dijadikan anak angkat, difasilitasi, disayangi di situ. Inilah beratnya tugas Musa itu, mendakwahi ayah angkatnya, gitu kan? Berkuasa pula. Kesagannya itu Musa. Maka kalau posisi seperti itu, qaulan layyin, perkataan yang lemah lembut, penuh kerendahan hati. Jangan ada unsur kesombongan seperti mengajari ayah sendiri, ayah angkat kan gitu. Mengajari penguasa, presiden pula. Tidak tepat. Makanya perlu menyusun kata yang seperti itu. Qaulan layyina itu perlu. Di Minang kan ada juga itu kan, Minangkabau. Kato mandata. Itu gara-gara ndawa aja kawan. Kato mandata. Kato manurun. Ke anak-anak yang lebih rendah. Ada unsur kasih sayang di situ, mengajari dan sebagainya. Kan gitu. Kato mandaki. Ini kata mandaki. Adalah kata malereng. Kemintuo. Atau mintuo keminantu, kayak gitu. Lereng-lereng. Tembak dindiang kanai situ, gitu. Seperti itu. Jadi Minangkabau karena adat pesan disarak tadi, itu tadi dia mengajarkan juga kata-kata tadi dengan beragam pemakaian dan keperluannya. Jadi qaulan layyina seperti itu. Berikutnya, Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, yang terakhir adalah qaulan karima. Qaulan karima. Al-Isra ayat 23, wa kullahuma qaulan karima. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia dan memuliakan. Ini orang tua. Surat Luqman, surat tentang orang tua, kan gitu. Bagaimana kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, bersikap kepada orang tua, betul-betul dijaga perasaannya, jangan sampai tersinggung, dimuliakan. Ini orang tua ini kan pai buati, seketik saya salah mengecek hanya lah buati. Itu hati-hati betul. Jadi betul-betul disusun kata-kata, sikap, intonasi, pilihan kata yang menghormati, memuliakan. Katanya mulia dan bertujuan untuk memuliakan. Ini disebut qaulan karim. Jadi Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwa lisan ini seperti pedang bermata dua. Ya. Kalau kita manfaatkan dengan baik, dia akan mendatangkan manfaat yang banyak. Tapi kalau kita tidak mampu menjaganya dengan baik, maka itu akan mendatangkan malapetaka. Baik malapetaka di dunia maupun malapetaka di akhirat. Bisa masuk neraka kita gara-gara lisan ini. Karena itu Bapak Ibu, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyusun, memikirkan, menyampaikan perkataan itu, lisan itu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya diterangkan konsep qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan maisura, qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan karima. Dengan pemakaian situasi, tergantung situasi dan keperluannya.
Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, yang kurang dari cara ataupun substansi yang saya sampaikan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.